Ya, di feed sosial media hari ini tiba-tiba muncul seorang influencer kopi yang membahas tentang gaji barista. Jadi, beliau menekankan bahwa kenapa sih kok ada barista yang masih dibayar 1.200.000, dan kesimpulan dari beliau adalah bahwa masih adanya barista yang dibayar 1.200.000 itu karena ada yang mau dibayar segitu. Dan bila dilihat dari sekilas potongan videonya dari yang uh, saya tangkap adalah ya jangan mau kalau digaji 1.200.000, ya jangan mau dong. Jadi gini, jadi perihal penawaran gaji itu sebenarnya tidak sementah itu. Kita harus melihat banyak hal gitu. Kita harus melihat banyak faktor. Misalnya, di mana tempat kita bekerja? Jadi kita jadi barista di mana? Itu dulu. Level coffee shop-nya di mana gitu. Yang modalnya gede, yang modalnya UMKM, yang mesinnya bisa ratusan juta, atau yang mesinnya masih pas-pasan, itu dulu. Kita harus sadar itu dulu. Yang kedua adalah kita harus sadar skill kita di mana. Jadi nggak sekedar 1,2 ya, jangan mau, nggak sekedar itu. Jadi kita pikir dulu nih, kita pantas nggak ditawarkan kerjaan 1,2, di mana dulu skill kita pantas nggak. Kalau memang pantas, masih baru baru belajar, dan itu biarpun di tempat yang modalnya kuat atau di UMKM, ulang bagus kan, yang penting masuk dulu. Kalau misalnya kita udah punya skill, kita udah punya sertifikasi, latte artnya bagus, skill brewingnya bagus gitu misalnya, terus ditawari 1,2, tapi di coffee shop yang UMKM misalnya, ya nggak masalah gitu. Nggak masalah kalau misalnya, oh kita mau bantu nih UMKM, atau misalnya nganggap, eh, oh nggak bisa, aku nggak bisa bantu kalau 1,2 karena keperluanku lebih tinggi, nah itu baru bisa kita tolak. Jadi nggak sekedar yang penting tolak lah gitu, nggak, mindsetnya nggak di situ. Kalau yang menawarkan adalah misalnya coffee shop yang modalnya sudah kuat ya, terus marketnya udah terbentuk, omsetnya udah double digit per hari gitu, ditawarkan 1,2, nah jangan langsung nolak lah, harusnya lakukan penawaran. 1,2 ya, nggak pak, skillku sudah bisa latte art, sudah bisa brewing, sudah bisa roasting, aku pernah sertifikasi ini, aku pernah lomba ini, aku pernah juara ini. Berikanlah penawaran dan berikanlah tantangan. Pak, 3,2 juta ya, saya akan tertantang 3,2 juta membawa omset Bapak yang lebih tinggi. Atau bila di UMKM, coffee shop UMKM nih, 1,2 6 bulan pertama ya. Nanti kalau omset naik dari biasanya, aku minta dong marketing fee misalnya, atau service fee misalnya. Nah, itu namanya adalah barista yang sedikit cerdas gitu. Nggak 1,2 apaan gitu. Nggak sekedar nolak aja gitu. Padahal tawaran kerja itu belum tentu berhenti di situ. Jadi saat kita diberikan penawaran pekerjaan, nah kita tuh harus sadar dulu nih. Siapa dulu yang ngasih kerjaan nih, di level mana mereka. Yang kedua adalah di level mana kita gitu. Jangan asal 1,2, jangan mau apaan barista. Sebentar. Gini deh, misalnya ada UMKM coffee shop yang omsetnya masih 2 jutaan atau 3 jutaan per hari gitu. Dan mereka harus struggling melawan coffee shop yang modalnya kuat gitu. Terus karena isu ini 1,2 juta, nggak ada barista yang mau dibayar 1,2 juta. Susah bro. Jadi misalnya kita hitung aja deh, omset 2 juta per hari di level UMKM, atau 3 juta per hari. Itu per bulan dapatnya omset 60 juta. HBP anggap aja 50% sama posting dan lain-lain. Berarti tinggal 30 juta. Listrik, sewa, dan modal misalnya.
6 juta. Sudah tinggal 24 juta. Terus sisa 24 juta, baristanya ada 2 shift, anggap aja kita butuh 5 kan untuk ngisi 1 bulan shift 5. Kalau kalian menuntut UMR 5 kali 2,5 juta itu berapa, bro? Anggap aja 3 juta lah gaji UMR Surabaya gitu. Kali 5, 15 juta. Cuma untung berapa? 10 juta. Balik modal berapa lama gitu. Jadi kalau kamu ada di level UMKM gitu misalnya, yang menawarkan gaji, maka perhitungkanlah itu. Jangan asal-asalan membentuk market yang demand kalau barista itu nggak boleh digaji 1,2 juta. Boleh, kenapa nggak boleh? Gitu. Yang penting bagaimana pribadi seorang barista bisa ngembangin di tempat itu, gitu. Ngembangin di coffee shop itu, biar nggak apa ya, biar nggak terjadi chaos gitu. Karena di level UMKM kita sendiri susah banget nyari pekerja gitu. Susah banget nyari barista, susah banget nyari kru kitchen gitu. Bahkan kita setelah tawarin 1,5, 1,2 itu 1 bulan pergi, 2 minggu pergi. Dan itulah yang membuat ketidakstabilan kita di UMKM gitu. Jadi uh, intinya adalah janganlah gampang menolak gitu, janganlah gampang membuat chaos. Harusnya uh, dalam keadaan ekonomi yang seperti ini gitu, dan coffee shop, dan pasti kita nggak mungkin kok banyak coffee shop yang susah tuh nyari kejar omset 1 juta 2 juta gitu, apalagi di kota-kota yang nggak begitu besar dengan modal-modal yang nggak begitu besar. Ya sekali lagi kesimpulannya adalah jangan buat chaos dengan menolak 1,2 juta, jangan mau gitu. Tapi sebentar dulu, siapa yang nawarin? Di mana level kita? Jadikan satu. Bisa nggak kita ngasih solusi gitu, dari yang nawarin? 1,2 kecilan ya. Oh, tapi ini level UMKM, kasih tawaran, oke 1,2. Tapi aku minta manajemen fee ya, marketing fee ya, kalau kita bisa omsetnya di atas 2 juta misalnya, di atas 3 juta misalnya. Seperti itu. Jadi misalnya kalau kalian ditawarin gaji 1,2 dan memang masih bisa untuk berkontribusi, lebih baik jadi solusi, nggak cuma bikin chaos aja.